Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Yusitia, mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Di era digital seperti sekarang, komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Namun, menariknya meskipun kita berada di ruang digital yang sama, cara kita berkomunikasi ternyata berbeda-beda nih, terutama antara regenerasi milenial dan juga generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z. Nah, perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik kecil dalam komunikasi sehari-harinya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas bagaimana sih perbedaan komunikasi antara Gen Z dan juga milenial dapat dipahami melalui perspektif komunikasi antar budayanya. Yang pertama akan kita bahas yaitu fenomena yang terjadinya terlebih dahulu nih. Generasi Z atau Gen Z dikenal dengan gaya komunikasi yang cepat, kemudian singkat, dan sangat dipengaruhi oleh tren-tren digital masa kini. Mereka seringkali menggunakan singkatan-singkatan seperti OTD, FYI, dan lain-lainnya. Kemudian istilah viral, relate, healing, nocap, serta emoji dan meme sebagai bentuk dari ekspresi. Sementara itu, generasi milenial lebih cenderung lebih jelas dalam menyampaikan pesannya, kemudian menggunakan kalimat yang lebih lengkap dan tidak terlalu bergantung pada simbol ataupun tren-tren masa kini. Contohnya dalam chat, mungkin Gen Z bisa hanya mengirim satu emoji ataupun satu meme ya. Tapi kebalikannya, Gen milenial biasanya tetap menuliskan maksudnya nih secara langsung dari isi pesannya. Nah, hal ini bisa menyebabkan miscommunication, perbedaan antara cara memahami isi pesan tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan high context versus low context culture-nya nih. Teori yang pertama. Dalam komunikasi antar budaya terdapat konsep high context dan low context culture. Kalau high context itu adalah pesan banyak mengandung makna tersirat ya, tidak dijelaskan secara langsung. Begitupun low context kebalikannya, pesan disampaikan secara jelas, langsung, dan eksplisit. Nah, dalam konteks ini, Gen Z cenderung menggunakan high context communication karena apa? Karena mereka mengandalkan simbol seperti meme, emoji, atau tren yang hanya dipahami oleh konteks tersebut. Begitupun sebaliknya, milenial lebih dekat dengan low context communication yang menekankan kejelasan pada pesannya. Nah, akibatnya ketika Gen Z berkomunikasi secara implisit, milenial bisa merasa bingung dan kurang paham. Kemudian teori yang kedua itu stereotip dalam komunikasi antar budaya. Nah, perbedaan ini juga memunculkan stereotip antar generasi. Misalnya, Gen Z dianggap kurang serius atau terlalu santai atau tidak sopan. Tapi sebaliknya milenial dianggap kaku, terlalu formal, dan kurang fleksibel. Dalam komunikasi antar budaya, stereotip ini bisa menjadi hambatan. Karena apa? Karena membuat kita menilai sebelum memahami, kemudian mengurangi efektivitas komunikasinya, atau bahkan menimbulkan konflik. Padahal perbedaan tersebut sebenarnya berasal dari latar belakang budaya digital yang berbeda. Nah, menurut saya pribadi, perbedaan komunikasi antara Gen Z tadi dan juga milenial itu bisa dianggap sebagai bentuk perbedaan budaya dalam ruang digital nih. Setiap generasi tumbuh dengan teknologi yang berbeda pastinya. Mungkin kalau milenial mengalami transisi dari komunikasi konvensional ke digital ya, tapi kalau Gen Z sejak awal sudah hidup nih dalam dunia digital. Nah, hal ini membentuk cara berpikir, cara mengekspresikan diri, dan cara memahami pesan. Jadi, bukan berarti salah satu lebih baik, tapi keduanya hanya berbeda. Dan yang penting adalah kemampuan untuk memahami konteks, kemudian menyesuaikan gaya komunikasi, dan tidak terjebak dalam stereotip. Sebagai kesimpulan, mungkin perbedaan komunikasi antara Gen Z dan milenial di ruang digital merupakan bentuk nyata ya dari komunikasi antar budaya. Melalui konsep tadi, high and low context culture, serta stereotip, kita dapat memahami bahwa perbedaan ini wajar terjadi. Dan solusinya adalah meningkatkan kesadaran, kemudian empati, dan kemampuan adaptasi agar komunikasi lintas regenerasi menjadi lebih efektif.
Dengan begitu, ruang digital bisa menjadi tempat yang lebih inklusif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.